Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai tentang pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyyah wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini Bapak akan mengajarkan tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat poros dan sifat kikir. Artinya moderasi itu tidak memihak satu sama lain. Artinya di tengah-tengah, anggaplah itu seorang yang adil. Misalnya kita moderasi beragama, misalnya orang ada beragama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Katolik, tidak boleh kita saling menjatuhkan agama yang lain. Itu maksudnya lah. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Nah, itu maksudnya lah. Tapi benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Justru itu buruk. Benar. Jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan, bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya bisa menjadi buruk. Contohnya orang dermawan. Setiap orang dermawan itu pasti baik. Tapi kalau orang itu terlanjur dermawannya itu berlebihan, contoh misalnya dia memberikan sesuatu itu secara berlebihan, itu termasuk perbuatan ekstrim. Misalnya lah, Bapak nih orang dermawan, Bapak beri duit lawan Yati atau lawan siapa, Pak 100.000, kayaknya Bapak lagi 200.000, kayaknya 300.000, kan 400.000. Nah, itu disebut moderasi yang ekstrim. Artinya yang berlebihan itu tidak baik. Misalnya contoh kita beribadah seharian semalaman karena makan misalnya, nah ya kan, itu berlebihan karena baik. Kecuali orang tersebut sudah zuhud, misalnya ibadahnya, dia tidak memikirkan dunia lagi, itu baik bagi dia, ya kan. Kalau kita orang awam, kita kadang-kadang seperti itu. Contoh paling gamblang adalah ketika seseorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersalah yang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memperdulikan program sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Contoh kayak ini, ketika
kita beribadah, maksud Bapak ini berlebihan ulah kan baik, beribadah berlebihan seharian semalaman, kada tahu orang di pinggir kematian, bagus lah kira-kira. Kada bagus. Jadi cara ibadah itu ada ditentukan oleh Allah. Kada sama kalau orang juhud dah. Makanya kalau orang juhud itu kada hendak lagi berkumpul lawan manusia, kadangnya di gunung. Ya ada beribadah, beribadah jangan belum makanan lagi sampai mati itu orang juhud ya Allah. Nah, ini artinya berjauh daripada manusia supaya apa itu? Supaya ini kada hendak lagi termakan omongan manusia. Tapi yang namanya kita hidup bersosial, dalam ilmu EPS kan bersosial, itu wajib hukumnya. Ya ada. Karena kita artinya peduli dengan orang lain. Suatu saat yang namanya kita makhluk sosial itu harus bergantung kepada makhluk yang lainnya. Ya ada. Misalnya kita ada sesuatu keberatan, kita minta tolongan orang juga nggak itu juga sebaliknya. Ya ada. Nah itu maksudnya. Di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrem itu, orang yang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrem itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal. Juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Pendek kata, moderat beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu manusiakan manusia. Artinya kalau kita moderasi beragama itu intinya kada boleh melecehkan agama orang lain, membuli orang lain, menyakiti hati orang lain. Itu maksudnya moderasi beragama itu saling menghargai. Ya sudah, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.